Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afin Nurina ini dengan NIM 21105020009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah. Pembiayaan pembangunan adalah pembiayaan yang digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu kota atau negara. Pembiayaan pembangunan digunakan terutama untuk pembiayaan pembangunan pada infrastruktur. Besar biaya pembangunan tergantung pada tingkat kemajuan suatu kota. Semakin maju dan berkembang suatu kota, semakin besar pula kebutuhan akan pembangunannya, sehingga anggaran biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebutuhan pembangunan tersebut semakin besar pula. Sebaliknya, semakin lambat perkembangan suatu kota, maka kebutuhan pembangunannya akan lebih sedikit dibanding dengan kota maju, sehingga anggaran yang dibutuhkan pun semakin sedikit. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan pembangunan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan non-konvensional. Sumber pembiayaan konvensional adalah yang bersumber dari pendapatan sebuah negara atau daerah, misalnya anggaran pemerintah seperti APBN dan APBD, pajak dan restribusi. Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional adalah pendapatan yang bersumber dari kerjasama antara pemerintah dengan swasta ataupun masyarakat, misalnya joint venture dan perdagangan internasional. Dalam membangun infrastruktur, kita membutuhkan rancangan APBN atau APBD. Anggaran adalah perencanaan yang disusun sistematis dalam bentuk angka. Jadi APBN merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan undang-undang dengan melaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Perubahan dan pertanggungjawaban APBN setiap tahunnya telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Sedangkan APBD merupakan suatu rencana keuangan setiap tahun oleh pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan masanya 1 tahun, sama seperti APBN. Sumber-sumber pendapatan negara tersebut yang bersifat konvensional berasal dari pajak dan restribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai contoh adalah pembayaran pajak motor. Pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan surat ketetapan pajak dan pengenaannya tidak berkala disebut pajak yang tidak langsung. Sedangkan pajak yang pemungutannya dikenakan surat penetapan dan secara berkala disebut pajak langsung. Dan untuk restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pembayaran atas jasa. Potensi pajak dan retribusi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem, serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak dan retribusi potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama pendapatan asli daerah. Salah satu pajak yang dipungut pemerintah adalah pajak penghasilan berdasarkan definisi pajak bahwa membayar pajak tidak menerima secara langsung. Pajak penghasilan yang diterima pemerintah tidak ditujukan langsung alokasi penggunaannya, berbeda dengan retribusi yang merupakan pungutan pemerintah serta menerima jasa langsung dari apa yang dibayarkan. Misalnya pungutan parkir, pembayaran listrik, pembayaran air minum, dan sebagainya. Salah satu hal penting dalam penerapan kebijakan pembangunan berdasarkan prinsip syariah terletak pada instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian negara. Pemerintah Islam telah menggunakan beragam instrumen untuk membiayai pembangunan.
Berikut adalah instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional, yaitu yang pertama instrumen prioritas, yaitu instrumen yang keberadaannya bersifat mutlak karena memberikan manfaat bagi pembangunan negara. Instrumen ini terdiri atas zakat, pajak, wakaf, pendapatan dari pengelolaan aset strategis, serta suku dan surat berharga syariah lainnya. Instrumen komplement, yaitu instrumen yang keberadaannya dapat diakomodasi jika diperlukan, sifatnya sebagai alternatif ketika opsi kebijakan lain sudah dioptimalkan namun belum mampu mengatasi defisit anggaran pembangunan. Instrumen ini adalah utang pemerintah, baik utang yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pembangunan merupakan upaya untuk mentransformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Menurut K.A. Ishak dalam Baik menyatakan bahwa di antara penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya lokal. Oleh sebab itu, instrumen dana pembangunan merupakan salah satu objek penting dalam sistem ekonomi Islam. Ada beberapa instrumen dana pembangunan Islam, antara lain yang pertama zakat. Zakat merupakan pilar agama Islam ketiga setelah sholat. Jika sholat dipahami sebagai ibadah badaniah, maka zakat dipahami sebagai ibadah maliyah dan bahkan dikatakan sebagai ibadah maliyah al-ijtimaiyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, karena zakat adalah ibadah maliyah, maka zakat dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek agama dan ekonomi. Dari aspek agama, zakat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan sebagai bukti ketaatan seseorang kepada perintah Allah. Dari aspek ekonomi, zakat memiliki dampak positif baik pada tingkat ekonomi mikro ataupun ekonomi makro. Pada tingkat ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan tabungan individu, serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada tingkat ekonomi makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan jejaring pengaman sosial. Dibandingkan dengan sistem konvensional, maka penerimaan dari zakat tergolong kecil. Meskipun demikian, negara Islam tidak berada pada posisi yang terbebani karena secara mendasar, sistem zakat telah secara langsung dan signifikan mengurangi beban negara dari spesifikasi syariat yang ada dalam aturan aplikasinya, yaitu menanggulangi kecenderungan negatif dan pengangguran, kemiskinan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Di lain sisi, zakat merupakan ujung tombak pertama. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat juga sangat erat kaitannya dengan sosial, moral, maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya, sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu. Oleh karena itu, zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Yang kedua, infak dan sedekah. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori sedekah. Islam menuntun umatnya untuk menjadi jiwa yang bersih, pemurah, dan penyantun dengan mengajarkan kerelaan untuk memberikan bantuan, berinfak, dan bersedekah yang merupakan cerminan dari rasa cinta terhadap
orang lain. Infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak tidak memiliki nisab. Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material, namun lebih dari itu sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan baik secara fisik maupun non-fisik. Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jika kesadaran ini terus dibangun, maka akan memunculkan dermawan-dermawan baru yang mampu berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga melalui perbuatan. Apabila dicermati lebih jauh, keberadaan instrumen infak dan sedekah akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh, bukan hanya untuk kebutuhan pokok masyarakat, namun lebih mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pada kondisi keimanan masyarakat yang begitu baik, maka besar kemungkinannya infak dan sedekah menjadi sumber penerimaan keuangan negara dalam membiayai pembangunan negara. Yang ketiga adalah wakaf. Wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf aset atau barang dan wakaf uang. Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern, yakni menjadi cara yang baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik. Potensi harta wakaf seharusnya mampu menjadi sumber dan pembangunan. Jika dikelola dengan baik, maka wakaf dapat diandalkan untuk pembangunan di sektor pertanian atau lahan pertanian dan perkebunan, pendidikan atau bangunan dan keperluan pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan keperluan lainnya, serta perdagangan atau pengelolaan lahan wakaf menjadi pusat perdagangan sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya. Contoh real pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf untuk mendirikan beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, maupun perniagaan. Di Indonesia, pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada pondok pesantren di Indonesia, serta lembaga pendidikan lainnya dalam bentuk tempat ibadah yang letaknya strategis. Pengembangan wakaf dilakukan dengan menambahkan bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya yang merupakan kegiatan masyarakat seperti yang terdapat pada Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari obligasi syariah. Istilah suku berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata sak yang berarti dokumen atau sertifikat. Suku adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Suku mempunyai peranan penting dalam instrumen pembangunan ekonomi. Suku dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan proyek sehingga akan mempercepat akselerasi pembangunan suatu negara. Selain itu, diluncurkannya suku dapat meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam menyediakan sumber pembiayaan, pembangunan infrastruktur, memberdayakan industri lokal, dan
meningkatkan investasi pemerintah. Oleh karena itu, tujuan penerbitan suku adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun untuk pembangunan suatu proyek tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.